Kemudian tiba-tiba Michelle datang, ingin Hakon menjadi guru untuk belajar berkomunikasi. Tentu karena dia mohon-mohon, Hakon pun setuju. Atas terima kasihnya, Michelle langsung bersihkan Hakon. Setelah itu, Bos Kuma datang mengajak ke tempat pertemuan. Mereka pun langsung ke sana. Tibanya di sana terlihat semua bos direktur staf labirin hadir. Dan Bos Kuma kenalin sosok Hakon kepada mereka. Di pertemuan ini mereka ngomongin makhluk mengerikan yaitu Ned Herlot, sosok tangan kiri Jenderal Raja Iblis tempo hari, dan wilayah Raja Iblis ada di luar labirin itu. Dan sosok makhluk kemarin hanya peringkat 3 dari mereka. Bos Kuma ingin balas dendam atas perbuatan iblis itu. Mereka semua pun setuju akan ngeluarin semua kekuatannya untuk mengalahkan para iblis itu. Setelahnya God bersama temannya datang barengan dengan 3 sepuh. Bukan hanya mereka, para hunter yang lain juga pada berkumpul satu tempat. Lalu ada satu orang yang ngatain sepuh itu, kenapa orang tua ada di sini? Ini bukan panti jompo. Karyoil yang mendengar itu menyuruh Hulemi untuk ngasih pelajaran kepadanya. Namun ketika dia tahu sosok di depannya adalah Karyoil, dia langsung ketakutan, kena mental dan kabur. Besoknya mereka mulai berangkat, berpencar menjadi beberapa tim. Bu Hoxie menyadari ada monster di depan, padahal jaraknya sangat jauh. 3 sepuh itu yang akan mengurus mereka. 先輩との共同作業、光を矢尻を包め。じゃあならば呼ぶか。Mereka semua melihat aksi itu hanya terdiam dan kagum, padahal udah tua tapi tetap kuat. Sambil istirahat menikmati makanan Hakon, Lamis di tempat lain lagi latihan bersama Yumite. Hulemi merasa heran dengan iblis itu, entah kenapa dia melepaskan kita. Apakah itu sebuah jebakan atau tidak? Kemudian mereka lanjut jalan. Kelompok Bos Kuma berhasil menyusup bagian pasukan musuh. Bos Kuma membagi formasi. Bu Hoxie bersama kakek si Melai melindungi serangan dari tempat itu. God dan Ward menjaga, sisanya menyerang secara bersamaan. Hulemi menyuruh Lamis untuk jangan memaksakan dirinya. Bos Kuma pun ikut akan menyerang musuh. Lalu mereka pun mulai menyerang. Para monster yang udah tumbang berhasil bangkit kembali. Satu cara mengalahkan mereka harus mengalahkan Ned Herlot itu. Kakek si Melai menyuruh yang lain untuk segera menjauh dari tempat itu. Iblis tersebut dengan kekuatan kegelapannya ingin meledakkan tempat itu. Bos Kuma pun teriak menyuruh semua orang untuk kabur. Dari ledakan sekuat itu, untungnya tidak ada korban jiwa. Semuanya berhasil selamat menggunakan pelindungnya masing-masing. Iblis itu kembali manggil anak buahnya. Terlihat Lamis berdiri dengan membawa Hakon palsu di tubuhnya. Sedangkan Hakon aslinya ada di atas iblis itu. Hakon palsu itu dibuat oleh Hulemi untuk mengecoh musuh. Tanpa iblis itu sadari, Hakon langsung menimpa dia. Sang tangan kiri iblis pun berusaha menahan berat badan Hakon. Karena iblis itu masih kuat, Hakon menambahkan berat badannya, mengisi bagian pelindung dengan air, lalu ditambah juga sebuah listrik. Iblis itu pun langsung kesetrum dan suren. Namun ketika mereka udah menganggap menang, roh iblis tersebut bangkit kembali dan mengatakan tujuannya telah dipenuhi, yaitu mengumpulkan semua hunter berbakat menjadi satu. Dan dia juga menjelaskan jika para hunter dan para monster mati di dungeon ini, dungeon secara otomatis mengumpulkan kekuatan yang sebanding dengan para korban. Jika itu digunakan, bisa menciptakan lebih banyak monster baru. Iblis tersebut pun mengatakan ronde kedua telah dimulai. Untungnya mereka semua berhasil kabur. Lamis bersama Bos Kuma berjuang mendorong gerobaknya menuju desa awal. Kembalinya ke markas, semua orang di situ mengalami frustasi karena para hunter yang mencegah monster datang menyerang desa. Mereka gagal mencegahnya, membuat sebagian besar warga tidak bisa ke tempat aman.
Hakon pun memberikan makanan dan minuman untuk para pengungsi. Mereka semua langsung menjadi happy berkat itu. Munami datang langsung memeluk Lamis, membuat Lamis bahagia tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Terlihat di luar para monster menghancurkan desa dengan membabi buta. Untungnya mereka mengalahkan monster-monster itu dengan kekuatan mereka masing-masing. Lamis kembali setelah rasa khawatirnya telah diobati. Dia langsung menuju medan tempur membantai para monster itu sendirian. Lamis sangat gila menghajar monster itu dan dia pun kembali kecapean minta minum dari Hakon. Kemudian para hunter lain udah pulih. Mereka ingin kembali lagi ke medan tempur. Lamis juga akan ikut. Karena lihat Lamis memaksakan diri, Hakon ingin menghentikannya. Namun Lamis tetap ingin bertarung karena Lamis tidak mau hal terjadi kepada desanya seperti dulu. Untuk menghentikan Lamis, Hakon terpaksa menggunakan skill barunya yang dimana dia bisa mengeja untuk menghentikan Lamis. Nah, it's Mendengar itu Lamis terkejut. Sejak kapan Hakon bisa ngomong kata itu? Saking shocknya Lamis sampai pingsan. Hakon pun menunjukkan skill itu kepada Hulemi. Hulemi mengerti Hakon gak bisa ngomong dengan lancar. Hanya bisa bicara dengan kata yang ia ambil dengan perkataan yang bisa dia gunakan setiap harinya. Hakon pun berubah minta Hulemi bawa dia ke atas. Tepat di atas, Hakon bersiap menyerang segerombolan monster itu. Tepat di malam hari, para segerombolan monster itu mundur, namun para hunter tetap berjaga. Misal merasakan ada makhluk yang akan OTW datang, yang ternyata itu adalah kelompok kucing. Mereka langsung minta makan kepada Hakon. Hakon pun memberikan ke dia. Setelah makan, mereka ngasih tahu kalau warga sipil udah aman dan para monster berkumpul di dekat lubang besar dinding. Di situ juga terdapat monster yang lebih besar. 皆さん、まずはこの場をしのぎましょう。我々の実力であれば問題なく撃退できるでしょう。おお、かっこいい。 Hakon punya ide, dia berubah jadi mesin balon dan turun ke bawah. Setelah itu dia berubah menjadi mesin es berukuran besar buat orang-orang kaget. Dan Hakon ngeluarin es batu dengan jumlah yang banyak, membuat sebuah tembok untuk menurunkan suhu secara drastis. Para katak iblis pun datang, Hakon langsung menyerang mereka. Hulemi menggunakan mikrofon meyakinkan Hakon apakah yakin menyerang monster itu membabi buta. Bukankah kekuatan Hakon akan menghabisi uangnya? Namun Hakon tidak mencemaskan itu karena bos Kuma telah ngasih 10.000 koin emas bonus kepada Hakon. Tetapi baru saja diomongin Hakon kehabisan uangnya, membuat dia segera buru-buru kabur ke atas. Lamis menatap Hakon dengan amarah, mengomeli Hakon udah melakukan hal berbahaya buat dia khawatir. Besoknya Hakon membagi mereka es krim. Seperti biasa mereka pada suka dan bertanya makanan dingin macam apa ini. Kemudian bos Kuma berencana untuk menutup lubang besar tempat monster muncul. Hulemi ngasih saran kalau ada bagian puing-puing sekitar lubang untuk dimanfaatin menutup lubang tersebut. Namun hanya 3 orang pengguna sihir tanah, ditambah lagi Sumailai. Mereka menyarankan gimana kalau Hakon berubah jadi besar untuk menambal tembok itu. Namun Hakon tidak bisa karena Hakon harus memiliki jumlah uang yang banyak untuk bertahan lama dalam perubahannya. Bos Kuma hanya memiliki sisa koin emas sebanyak 60.000 koin emas. Dan kata Hakon itu masih tidak cukup. Tapi tiba-tiba Shiori punya solusi, ingin memberikan uangnya. Mereka langsung menyelinap menghindari monster untuk pergi ke rumah Shiori. Namun setelah tiba rumahnya hancur, Shiori pun menangis rumahnya hancur berantakan. Mereka masuk untuk mengecek berangkasnya, ternyata berangkasnya ada di bawah tanah dan mereka langsung ke sana. 想像を軽く超える金持ちっぷりだな。いや、なんで当人がびっくりしているんだ。 Emas sebanyak itu dengan ikhlas Shiori akan minjamkannya kepada Hakon. Lalu sebagian dimasukkan ke Hakon, sisanya mereka langsung membawanya. Sekarang Hakon menerima 110.000 koin emas dan koin statusnya jadi bertambah 110.000 juga. Setelah kembali semuanya langsung berkumpul ribut karena udah kepanasan. Mereka minta es dingin kepada Hakon. Entah kenapa tempat tersebut semakin hari semakin panasnya nggak ngotak. Kemudian sebagian besar dari mereka menuju ke sana. Di tengah jalan, kelompok monster itu berada di depan mereka. Mereka mulai menjalankan rencananya. Lamis dengan malu-malu menyuruh Hakon hati-hati. Hakon pun langsung berangkat berubah menjadi mesin balon. Kemudian Hakon langsung mendarat, berubah menjadi mesin berukuran besar menutupi tembok itu.
Kemudian Hakon menggunakan skillnya menaruh beberapa beton untuk menutupi tembok tersebut. 今だ邪魔はさせん これが加護本家 Dari jauh Hakon melihat pemimpin pasukan musuh berdiri di situ, dan Hakon menyimpulkan mungkin orang tersebut anak buah iblis tempo hari. Hakon langsung OTW ke situ, berubah menjadi bentuk semula mendarat tepat di tengah-tengah musuh. Hakon mengurung orang itu di pelindungnya. Dia panik terkurung di situ, langsung menyuruh anak buah monsternya menghancurkan penghalang Hakon. Hakon mengeluarkan sebuah handuk melilit leher orang itu dan menyuruhnya untuk hentikan semua monsternya. Namun dia menolak. Hakon terpaksa melakukan hal kejam kepadanya. Hakon mencampuri mentos ke cola itu lalu menuangkannya ke mulut dia. Dia pun menganggap itu racun. Dia berteriak terus-menerus tidak mau dikasih minuman itu. Dan pada akhirnya dia nurut akan menghentikan monster-monster tersebut. 束縛を解除せよ Setelahnya monster terhenti, semua berkumpul bertanya apakah Hakon yang melakukannya. Namun ketika Lamis melihat orang tua itu, dia teringat tragedi menyerangan monster waktu dia kecil. Ternyata insiden desa hancur waktu itu disebabkan oleh pria tua tersebut. Lamis kesal mencoba memukul orang tersebut. Namun karena dia di dalam pelindung Hakon, menyebabkan Hakon kehilangan daya tahan 600 poinnya kena pukulan Lamis. Lamis terus-menerus mengamuk sampai bos Kuma menahannya dan menyuruhnya untuk tenang. Setelah dia udah reda, Lamis pergi ke dalam desa. Bos Kuma dengan amarah minta orang itu menjawab semua pertanyaannya dan minta kelompok kucing bawa Hakon bersama Lamis biar dia saja mengurus masalah kotor ini. ごめんね。うちはね、みんなの仇を討ちたかった。だから、少しでも強くなろうと思って、ハンターにもなったんよ。 Kini masalah monster telah usai, semuanya berbondong-bondong bersihin dan memperbaiki tembok. Setelah itu Lamis, Hulemi, dan yang lain merasa kepanasan dan kecapean. Mereka berebut ingin minta es kepada Hakon, namun Hakon malah kabur dan lari dari mereka. Mereka berusaha sambil lemas seperti zombie mengejar Hakon entah kemana. Ternyata tujuan Hakon ke tempat pemandian yang ia bikin. Lamis melihat itu langsung nyebur tanpa pikir panjang. 水遊びに興味を。ジプール作って正解だったな。 Di malamnya mereka mengadakan festival musim panas. Kelompok kucing itu pun minta es krim. Hakon berubah menjadi mesin es serut. Mereka bertanya apa ini. Mereka langsung menekan tombol produk baru dari Hakon dan menikmati es serut yang enak itu. Kemudian Hulemi berhasil memperbaiki lingkaran sihir tele. Namun itu belum sempurna. Hanya bisa terhubung satu lokasi. Dan hanya batas 3 orang doang yang bisa gunain itu. Bos Kuma udah menentukan tujuannya yaitu Origin. Karena hanya batas 3 orang, Bos Kuma mengirim Hulemi karena dia doang yang bisa ngaktifinnya. Lalu Lamis dan Hakon. Sebab Hakon gak dihitung sebagai manusia. Michelle bisa ikut ke sana juga. Mereka langsung berangkat ke sana. Tibanya di situ banyak sekali jejak manusia. Yang ternyata kelompok Karyoil yang lagi bertarung melawan monster melindungi tempat itu. Michelle langsung lari bantu menyerang monster tersebut. Melihat Hakon, Karyoil langsung memeluknya karena udah kangen banget. Semua orang langsung mengisi perut mereka dengan produk Hakon, berbondong-bondong mengantri menikmati itu. Karyoil berterima kasih kepada Hakon, mereka kembali semangat lagi berkatnya. Dia juga terkejut Hakon udah bisa ngomong. Tapi sekarang masalah tangga yang menghubungi tempat itu ke permukaan. Namun kata Karyoil, gerbang besar di depan tangganya gak bisa bergerak. Sebab itu kelompok mereka memutuskan untuk bertahan dari monster-monster itu. Tiba-tiba Sui datang, muka pucat butuh makanan. Mereka pergi ke tempat anak panti Bu Oxy. Anak-anak dan yang lain menikmati makanannya. Kemudian datang direktur labirin Origin. Dia mengucapkan terima kasih kepada Hakon. Kemudian besoknya mereka berkunjung ke tempat penjara yang dimana isinya banyak psikopet dan ada pendeta mesum yang aneh mengumpulkan sepatu siapapun gak peduli wanita maupun pria di sana. Tiba di tempat itu mereka langsung disambut oleh pendeta tersebut. 貴様生きていたのか。煩悩ではありません。忠実に生きているだけです。
Terlihat dia banyak sekali koleksi sepatunya. Happy juga telah membebaskan semua tahanan karena keributan monster itu, tapi dia telah menggunakan sihir dan ilusinya untuk menarik monster membantu masyarakat. Sui dan Happy juga saling kenal, dan mengejutkannya ternyata dia kelompoknya Karioil. Lamis, Hakon, dan Hulemi kaget mendengar itu. Sui mengatakan Happy ahli dalam penyembuhan dan hebat manipulasi pikiran, tapi cabulnya unik karena dia 80% reputasi kelompok Karioil terancam karena dia. なさらず靴とは持ち主の人生を表す鏡、その人の歴史に触れ思いを馳せたいのです。うわー、饒舌な変態。 Setelah itu Happy menggunakan sihirnya. Terlihat para warga ternyata ada di situ. Mereka terkejut tidak sadar para warga di dekatnya. Semuanya merasa bersyukur selamat berkat Happy. Bos Origin sampai terharu melihat itu dan mengucapkan terima kasih kepada Happy udah menyelamatkan para warga. Sebagai terima kasihnya, Bos Origin menyuruh Happy untuk minta hadiah apapun kepadanya. Jelas si Happy minta sepatu yang Bos Origin pakai saat ini. 受け取る。確かにあなたの蒸された足の匂いも受け取りました。歴史を感じます。病気は治っていませんでした。靴返しておくぞ。いや、約束を違えるわけには。こいつに靴を渡すと。なんだろう。なるけど知らなくていいことかもしれない。